Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saya perhatikan kok ada yang buat tanda salibnya cepat sekali ya. Cepat sekali. Bahkan ada yang mulai mengeritkan dahi. Kok pakai tanda salib segala macam mengawali homili? Tadi disadari enggak, dihayati enggak ketika membuat tanda salib tadi? Dihayati ya. Sangat dihayati. Yang lain menghayati? Menghayati, Monsinyur. Menghayati ya. Syukur Sangat pada Tuhan, dihayati. sangat menghayati ketika kita membuat tanda salib, bahwa tanda salib kita buat dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Namun tadi saya perhatikan ada yang cuma gini, cepat sekali. Bahkan ada yang tengok sana, tengok sini, iya kan? Nah, jangan-jangan kita tidak sadar penuhnya untuk membuat tanda salib. Nah, pertanyaannya, mengapa toh kita ini setiap kali berdoa kok mesti menyebut 3 nama itu? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa? Bahkan ketika kita berdoa juga menyebutnya atau memberi mereka itu nama Tritunggal yang Maha Kudus. Apa sebenarnya yang menjadi landasan atau motivasi atau alasan kita berdoa kepada ketiga pribadi ini? Katanya loh ini ya, bahwa nama Tritunggal Maha Kudus itu mempunyai makna yang sangat mendalam sekali bagi kita orang Katolik. Namun itu katanya. Nah, menurut Anda, menurut panjenengan semua, apakah memang demikian? Amin? Amin. Amin ya? Iya. Coba kalau amin, terangkan pada saya apa makna yang mendalam itu. Siapa yang mau menerangkan pada saya? Di Ugu mau menerangkan? Romo Edi? Menang wae dia. Oh, saya aja, oke, iya. Yang jelas bagi saya dan bagi kita semua, nama Tritunggal Maha Kudus menerangkan secara ringkas inti iman atau kepercayaan kita. Dan ini semua dapat kita temukan dalam rumusan doa credo atau aku percaya. Coba kita cermati doa aku percaya atau credo kita yang jelas-jelas menyebut 3 nama itu. Yang pertama, ingat, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Ini yang pertama, langsung singkat sekali. Nanti kalau dalam credo yang lebih panjang itu ada keterangan lebih. Yang kedua, dan akan Yesus Kristus bla 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 bla, Putranya yang tunggal Tuhan kita. Sampai akhir. Dan yang ketiga, aku percaya akan Roh Kudus. Nah, kelihatan sekali bahwa 3 nama ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi inti iman kita. Itulah sebabnya kita semua yang percaya kepadanya juga dibaptis dalam nama Allah Tritunggal ini. Masih ingat ya rumusan baptis kita? Masih. Baptis bayi, Monsinyur. Oh, Romo Andri baptis bayi ya. Masih ingat? Nangis malahan. Saya juga baptis bayi, namun saya ingat persis rumusan ketika saya dibaptis. Saya masih ingat. Saya masih ingat sekali. Saya dibaptis demikian nih, jauh masih dalam ingatan saya. Robertus, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Bayi ajaib, makanya ini jadi bayi uskup. Ajaib. Bayi ajaib ya. Nah, pertanyaannya, apa artinya kalau kita percaya kepada Tritunggal yang Maha Kudus itu? Apa artinya kita mengimani Tritunggal Maha Kudus ini? Mengimani Allah Tritunggal Maha Kudus lain adalah bagaimana kita mengarahkan, mengorientasikan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tritunggal yang Maha Kudus. Kepadanya lah kehidupan kita arahkan, kita tujukan.
dan seluruh harapan kehidupan kita akhirnya kita sandarkan kepadanya. Mengapa demikian? Karena kita yakin percaya bahwa Tritunggal Maha Kudus adalah keselamatan kita, bahwa Tritunggal Maha Kudus adalah kebahagiaan kita. Inilah jaminan kebahagiaan yang sejati bagi kita semua orang beriman. Maka tidak mengherankan dalam doa-doa kita selalu kita akhiri dengan menyebut atau mengungkapkan keyakinan dan pengharapan kita pada Tritunggal yang Maha Kudus. Contoh yang paling konkret yang tadi kita sebutkan dalam doa pembuka atau doa-doa yang lain. Ini semua kami mohon kepadamu ya Bapa, satu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Dalam doa-doa kita pun kita mencoba mengungkapkan keyakinan iman itu secara gamblang, secara jelas. Maka saudara-saudara yang terkasih, sudah selayaknya lah kita semua bersyukur dan berterima kasih atas rahmat iman yang sangat luar biasa ini. Pertanyaannya adalah, mengapa ketiga pribadi ini disebut Tritunggal? Mengapa disebut Tritunggal? Tri kita tahu ya, Romo Andreas Tri Adi Kurniawan, namanya juga Tri. Adi Kurniawan. Hah? Oh malah cengengesan itu, ditanya malah cengengesan itu. Tri jelas kita tahu artinya tiga. Mengapa disebut Tri? Karena Tritunggal Maha Kudus ini terdiri dari tiga pribadi yang berbeda satu dari yang lain. Masing-masing memiliki personifikasi, memiliki personalitas atau kepribadian yang sangat berbeda dan tidak tercampur satu dengan yang lain. Kembali kita bisa menyimak kredo atau doa aku percaya kita. Disebutkan bahwa Allah Bapa adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah Putra, Yesus Kristus adalah Allah yang menyelamatkan ciptaan. Dan Roh Kudus adalah Allah yang menguduskan gereja dengan segala macam berkatnya melalui sakramen pengampunan dosa misalnya, sehingga kita semua akhirnya mempunyai pengharapan akan kehidupan yang kekal. Itulah mengapa disebut Tri, karena ada tiga pribadi yang berbeda kepribadiannya, personifikasi dan personalitasnya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak tercampur atau tidak dicampur aduk seperti kalau kita minum apa itu? 3 in 1 ya, dicampur aduk. Enggak. Pribadi masing-masing. Lalu mengapa tunggal? Tunggal seperti saya katakan tadi tidak berarti diaduk, campur aduk, bukan. Tunggal karena ketiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini masing-masing memiliki kodrat atau hakikat yang satu dan sama, penuh dalam kesempurnaan dan dalam kepenuhannya, yakni kodrat Allah. Ketiga pribadi ini masing-masing mempunyai kealahan dalam kepenuhannya, dalam kesempurnaannya. Itulah sebabnya ketiga pribadi pun masing-masing disebut sebagai Allah. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ketunggalannya ini terjadi sejak awal mula. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ini bersatu padu sejak awal mula dan tidak pernah terpisahkan satu dari yang lain. Kita masih mengingat apa yang dikatakan Yesus berulang kali. Dalam Injil Yohanes saja misalnya 4 kali Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Menunjukkan kesatuan mereka sejak semula. Yesus juga pernah berkata, Barang siapa telah melihat aku,
ia telah melihat Bapa. Semacam ada identifikasi antara mereka. Ini bisa kita lihat dalam Yohanes bab 14 ayat 9. Dan beberapa waktu yang lalu kita merenungkan bagaimana Yesus berkata, "Aku akan mengutus roh penghibur, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa." Dan akhirnya sebelum naik ke surga, Yesus berpesan kepada kita murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Pernyataan-pernyataan Yesus ini mau mengungkapkan bahwa Tritunggal Maha Kudus ini ada dalam kesatuan sejak semula, sejak awal mula, bahkan sejak sebelum dunia dijadikan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa sebenarnya yang menyatukan ketiga pribadi ini? Yang menyatukan tidak lain adalah kasih. Bacaan pertama yang dikutip dari kitab Keluaran mengungkapkan dengan sangat tegas dan jelas sekali, siapa Allah? Dia adalah Allah penyayang dan pengasih, penuh sabar dan panjang kasih setianya. Karena ketiganya ada dalam ikatan kasih yang sangat kuat, yang sangat mesra, maka mereka ada di dalam kesatuan yang sungguh-sungguh padu. Kalau kita bisa menyitir atau menggunakan istilah Paulus dalam bacaan yang kedua, mereka semua sehati dan sepikir dalam realitasnya. Kita bisa membayangkan, bisa membandingkan saja misalnya, kalau misalnya suami istri, kalau suami istri hidup dalam kasih yang sangat kuat, sangat mesra, apa yang terjadi? Pasti mereka bisa sehati dan sepikir, bisa melakukan segala sesuatunya dalam kebersamaan, dan hidup dalam damai, tidak dalam perseteruan, tidak di dalam konflik. Ini hanya pengalaman manusiawi. Pengalaman Allah jelas jauh dibandingkan pengalaman manusiawi kita. Dan Tritunggal Maha Kudus ini tiga-tiganya mempunyai visi, mempunyai misi dan kehendak yang satu dan sama. Apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa, itu pula yang dikehendaki oleh Allah Putra, dan itu pula yang dikehendaki oleh Allah Roh Kudus. Dan akhirnya apa yang dikerjakan oleh Allah Bapa, itu pula yang dikerjakan oleh Allah Putra dan oleh Allah Roh Kudus. Maka Yesus pernah berkata, "Aku datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa-Ku." Dan di tempat lain, "Apa yang kukerjakan bukan dari diriku sendiri, namun dari kehendak Allah Bapa sendiri." Dan kehendak mereka, Tritunggal Maha Kudus yang lain adalah menyelamatkan umat manusia. Karya penyelamatannya menjadi wujud kasih yang paling nyata bagi kita semua, bagi kita umat manusia. Dan saudara-saudara yang terkasih, kasih Allah Tritunggal yang Maha Kudus tidak pernah berkesudahan. Meskipun berulang kali manusia jatuh dalam dosa, membangkang, meninggalkan Allah, namun Allah Tritunggal tidak pernah meninggalkan kita. Tritunggal Maha Kudus tetap setia, mendampingi kita, menyertai kita, dan mencurahkan rahmat pengampunannya. Karena satu hal yang mereka kehendaki, yang mereka ingini adalah keselamatan kita, umat manusia. Dan di dalam Injil atau dalam kitab suci secara keseluruhan, kita bisa melihat bagaimana karya Allah ini bisa kita bagi dalam 3 masa. Dan ini semua menunjukkan bagaimana karya Allah untuk menyelamatkan manusia berlangsung terus-menerus dan tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu sampai detik sekarang ini. Masa yang pertama adalah masa ketika Allah Bapa bertindak langsung kepada manusia. Bagaimana Allah langsung hadir di tengah-tengah manusia melalui berbagai macam penampakan atau melalui berbagai macam cara atau sarana. Tadi dalam bacaan pertama diungkapkan bagaimana Allah hadir dalam wujud awan. Ya, ketika Musa naik untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa Israel,
Allah datang dalam bentuk awan menaunginya. Dan di situ Musa berdoa agar Allah berkenan berjalan di tengah-tengah mereka. Dan bagaimana Allah berjalan di tengah-tengah bangsa Israel, bangsa terpilih, tidak lain melalui tanda-tanda dengan api yang menyala, yang menyinari mereka ketika mereka berjalan dalam kegelapan di malam hari ketika keluar dari Mesir. Dalam bentuk guntur, dalam bentuk suara. Inilah cara-cara Allah hadir secara langsung, dan ini merupakan tahap atau masa yang pertama. Dan selanjutnya Allah hadir berbicara melalui para nabinya. Namun ketika karya para nabi mengalami kegagalan, Israel tetap tidak menyatu dengan Allah, membangkang dari Allah. Maka Allah Bapa mengutus putra tunggalnya, yakni Yesus Kristus ke dunia. Mulailah terjadilah yang dinamakan inkarnasi. Allah menjelma menjadi manusia. Dan Yesus Kristus Allah Putra ini menjalankan atau melaksanakan karya penyelamatannya melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dalam dan melalui Yesus Kristus inilah karya penyelamatan Allah mencapai kepenuhan dan kesempurnaannya. Seperti kita renungkan minggu yang lalu ketika kita merayakan Hari Raya Pentakosta, bahwa karya penyelamatan Allah mendapatkan wujud yang paling konkret, nyata, sempurna dalam diri Yesus, namun belum selesai, maka harus dilanjutkan. Itulah sebabnya maka Allah Bapa dan Allah Putra mengutus Roh Kudusnya untuk melanjutkan karya penyelamatan itu. Masuklah pada masa yang ketiga, yakni masa Roh Kudus. Dan inilah masa kita sekarang ini. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dan Putra menjadi wujud nyata bagaimana Allah hadir dan berkarya di tengah-tengah kita. Menjadi tanda konkret bagaimana karya penyelamatan Allah tidak terhenti, sebaliknya tetap dilanjutkan sampai detik sekarang ini dan selama-lamanya. Kehadiran Roh Kudus menjadi jaminan bahwa karya keselamatan Allah pasti akan terwujud bagi kita semua yang percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita tarik sebagai pembelajaran dan bisa kita tidak lanjuti dalam hidup kita sebagai orang-orang yang beriman? Ada dua hal yang kiranya bisa kita tarik sebagai pembelajaran bagi kita semua untuk kita renungkan dan kita laksanakan. Yang pertama adalah kasih yang menyatukan. Dalam permenungan tadi kita tandaskan berulang kali bahwa kasih di antara ketiga pribadi ini telah menyatukan satu terhadap yang lain dan tak pernah terpisahkan. Ketika ada kasih yang sangat mendalam, maka kesatuan itu akan terwujud dengan baik dan orang hidup dalam damai. Maka kita semua yang percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus juga dipanggil untuk hidup dalam kasih. Yang pertama, kasih kepada Allah Tritunggal Maha Kudus kita wujudkan dalam ketaatan kita untuk melaksanakan kehendak Allah. Kita menjadi sehati dan sepikir dengan Allah Tritunggal melalui ketaatan kita melaksanakan kehendak Allah, yakni berbuat baik kepada siapapun. Dan yang kedua adalah kasih kepada sesama yang kita wujudkan dalam upaya kita untuk menjadi sehati dan sejiwa seperasaan dengan sesama kita yang nampak dalam hidup damai, dalam kerukunan, dalam kasih satu terhadap yang lain. Paulus dalam bacaan kedua menandaskan soal ini, bagaimana kita menyapa satu sama lain dengan kasih yang nyata. Inilah yang kita tarik yang pertama. Yang kedua adalah kasih yang menyelamatkan. Kasih Allah Tritunggal menjadi nampak nyata dalam karya penyelamatannya yang terus-menerus sampai detik sekarang ini. Maka kita yang percaya juga dipanggil untuk terlibat di dalam karya penyelamatan Allah ini. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Inilah PR kita. Inilah pekerjaan rumah kita yang mesti kita kerjakan setiap hari melalui karya-karya baik kita. Dengan tujuan supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Allah dan akhirnya mengalami keselamatan. Ini pekerjaan rumah kita,
ini PR kita, dan masing-masing dari kita mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkannya. Maka selamat mengerjakan PR dalam kehidupan kita sehari-hari.